Ia menangis karena sebelumnya tidak pernah melakukan hal aneh sampai harus dihukum. Ko Chen mencoba menghiburnya dan membuat Cici akhirnya tertawa. Bulan-bulan berlalu, akhirnya kelulusan tiba dan Cici maju ke depan memberikan pidato perpisahan karena dirinya menjadi juara sekolah. Saat itu teman Cici bertanya di antara para pria ini siapa kira-kira yang dipilih Cici untuk menjadi kekasihnya. Mereka juga akhirnya memasuki ujian masuk perguruan tinggi. Hubungan semakin akrab, kini mereka pergi berlibur bersama sebelum mereka harus berpisah karena sebentar lagi akan kuliah. Ah Ho mencoba mendekati Cici karena tahu Cici tidak akan suka pria yang kekanakan. Saat mereka duduk bersama, tiba-tiba mereka menanyakan mimpi mereka masing-masing. Dan suatu hari nanti mereka akan reuni dengan mimpi yang berhasil mereka wujudkan. Malam itu Ko Chen dapat telepon suara wanita yang menangis. Ia langsung tahu itu Cici dan segera menemuinya. Ternyata Cici tidak puas dengan nilai masuk ujian perguruan tingginya padahal ia sudah belajar mati-matian. Disitulah Ko Chen menghiburnya bahkan mengatakan bahwa dirinya menyukai Cici apa adanya sambil memegang bahu Cici untuk menenangkannya. Kini teman-teman Ko Chen berhasil masuk ke universitas mereka masing-masing di tempat yang mereka inginkan. Sedangkan Cici berhasil masuk ke universitas pendidikan untuk menjadi guru. Artinya mereka akan berpisah. Ko Chen memberikan hadiah kemudian mengatakan kepada Cici untuk tidak dekat dengan pria manapun di universitasnya. Apakah mereka semua akan berhasil dengan mimpi-mimpinya dan Ko Chen bisa berpacaran dengan Cici? Cici dan Ko Chen kini harus LDR karena kuliah. Namun walaupun begitu, Ko Chen selalu berusaha menelpon Cici tiap malam untuk tahu bagaimana kabar gadis tersebut. Walau harus mengantri panjang dengan pria-pria lainnya. Tibalah saatnya liburan dan mereka akhirnya bisa bertemu. Walau belum jelas hubungan mereka pacaran atau tidak, namun keduanya menikmati waktu mereka bersama-sama. Cici masih tidak menyangka pria seperti Ko Chen menyukai dirinya. Namun dia menerima Cici apa adanya. Saat itu mereka akan menerbangkan lampion harapan. Namun mereka berdua tidak boleh melihat keinginan masing-masing. Ko Chen berjanji kepada Cici bahwa suatu saat nanti Cici akan menjadi miliknya. Dan Ko Chen meminta Cici untuk tidak memberikan jawaban pernyataan cintanya sekarang. Lama sekali Ko Chen memikirkan hal apa yang bisa ia tunjukkan agar Cici mau melihatnya. Akhirnya ia memutuskan mengadakan sebuah kompetisi bertinju. Ketika mereka teleponan, ternyata Cici kurang setuju dengan ide Ko Chen karena ia hanya ingin Ko Chen serius belajar. Sampai tiba hari H kompetisi bertinju pun akan dimulai. Ko Chen yang sangat menyukai Bruce Lee berusaha menggunakan jurus yang selama ini ia pelajari. Ternyata Cici benar-benar datang ke kampus Ko Chen untuk melihatnya. Sempat kalah, Ko Chen melihat keberadaan Cici di sana dan berhasil bangkit kembali. Sampai akhirnya ia pun dikalahkan oleh lawannya. Ko Chen menemui Cici di depan asramanya. Aling-aling bahagia, Cici begitu marah kepada Ko Chen karena pertandingan itu bisa melukainya. Mereka berdua akhirnya terlibat adu mulut dan Ko Chen kemudian pergi meninggalkan Cici. Bagaimanapun Cici berusaha mengata-ngatainya, Ko Chen pada akhirnya pergi meninggalkan Cici sendirian. Kabar retaknya hubungan mereka diceritakan para sahabat Ko Chen. Tentu saja itu menjadi kesempatan mereka untuk bisa mendekati Cici kembali. Ah Ho menjadi orang yang berhasil sampai duluan dan kemudian mencoba mendekati Cici. Tidak disangka Cici ternyata menerima Ah Ho, sahabat baik Ko Chen. Hubungan mereka tidak lama karena sebenarnya Cici masih memikirkan Ko Chen walaupun tingkahnya kekanak-kanakan. Bulan-bulan berlalu, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Tiba-tiba asrama mereka goyang begitu hebat dan ternyata sudah terjadi gempa bumi. Sinyal hilang dan mereka terjebak di asrama. Ko Chen mencoba keluar dari asramanya mencari sinyal dan ternyata ia mencoba menelpon Cici karena takut Cici kenapa-napa. Bisa dilihat Cici selamat namun ada seorang pria yang digandeng di sampingnya. Sudah bertahun-tahun mereka lost contact dan baru inilah Ko Chen kembali menghubungi Cici setelah pertengkaran mereka. Apakah keduanya bisa bersama-sama lagi? Saat sedang sibuk-sibuknya ujian, ternyata Ko Chen menemukan hobi baru yaitu menulis sebuah blog. Ia menceritakan kisah percintaannya dan sahabatnya melalui blog yang ia tulis. Teman-temannya juga sudah menjadi orang sukses di mana masing-masing mereka sudah sibuk bekerja. Bahkan ada yang kuliah S2 ke luar negeri. Tidak tahu apakah Ko Chen dan Cici akhirnya balikan. Hari itu mereka semua berkumpul bersama menghadiri acara pernikahan. Namun anehnya semua ada di sana tapi tidak dengan Cici. Tidak disangka-sangka ketika kedua mempelai masuk ternyata itu adalah Cici yang menikah dengan pria lain. Dan Ko Chen menghadiri pernikahan wanita yang lama dicintainya. Keduanya ternyata gagal kembali dan Cici menikah dengan pria lain. Mereka sudah menerima takdir masing-masing dan kisah hidup mereka. Tiba-tiba saja flashback ke masa lalu di mana benih-benih cinta itu mulai tumbuh. Yang awalnya saling membenci kini malah menjadi tertarik satu sama lain. Sebenarnya dari dulu Ko Chen sudah melihat Cici sebagai wanita yang disukainya. Namun pada akhirnya selama apapun menjalani hubungan, jika pria tidak bisa memberikan kepastian, wanita akan pergi juga pada akhirnya. Pertengkaran mereka terakhir benar-benar membuat Cici hancur karena Cici sebenarnya juga sangat mencintai Ko Chen. Ko Chen sebenarnya menyesali perbuatannya dan Cici hanya ingin Ko Chen kembali meminta maaf kepadanya. Namun semuanya sudah terlambat karena kesalahan Ko Chen sendiri. Dari duduk di bangku SMA, sebenarnya Cici sudah mengharapkan Ko Chen menyatakan cinta kepadanya. Sayang sekali pada akhirnya takdir membawa mereka ke sebuah perpisahan dan kini Ko Chen harus menerima bahwa Cici tidak akan lagi menjadi miliknya untuk selamanya.